Halo sahabat milenial, ketemu lagi kita di dalam topik investasi ya. Hari ini kita akan membahas 10 hal pokok yang perlu kamu ketahui tentang teknik fundamental. Baik, kita langsung saja yang pertama ya. Oke, yang pertama pilihannya harus perusahaan yang bagus dan solid. Nah, artinya kamu harus mempelajari perusahaan ya, baik itu dari laporan keuangan ya, dan laporan keuangan yang kamu pergunakan lebih baik kamu pergunakannya dengan tahun 5 tahun ke belakang ya. Jadi jangan memakai laporan keuangan yang hanya dalam 1 tahun saja. Dan harapannya perusahaan tetap berdiri ya dan berkesinambungan sampai beberapa tahun kemudian. Oke. Lalu yang kedua, kita fokus kepada acuan harga yang wajar. Kenapa? Acuan harga ini paling penting ketika saat pasar saham itu sedang goyang ataupun sedang dalam tanda kutip sedikit bermasalah. Artinya dengan kondisi perekonomian secara global. Nah, acuan harga ini penting ya untuk memutuskan ketika kita membeli atau menjual saham tersebut. Dan harga acuan ini kita menggunakan valuasi boleh secara relatif dan boleh juga secara intrinsik. Nah, untuk relatif sendiri sahabat milenial bisa menggunakan price book value ataupun price earning ratio. Sedangkan untuk intrinsik silahkan pergunakan cash flow-nya. Oke, lalu yang ketiga, margin of safety. Nah, ini kita investor harus membuat prediksi perusahaan di masa yang akan datang. Jadi, ketika kita membuat prediksi, kita akan mengetahui apakah perusahaan ini akan dalam kondisi yang baik atau tidak. Dan ketika perusahaan dalam kondisi yang baik, silahkan langsung beli saham perusahaan tersebut. Oke, lalu yang keempat, tolong kuasai laporan keuangan. Nah, dalam laporan keuangan ini sangat-sangat banyak sekali rasio-rasio keuangan yang penting dipergunakan oleh sahabat milenial untuk menilai kondisi keuangan perusahaan ya. Contohnya seperti return on investment, return on equity, earning per share, lalu juga bisa melihat dari aset perusahaan, bisa melihat juga dari hutang, dan juga bisa melihat dari analisa cash flow perusahaan. Ketika semuanya kondisinya baik, berarti perusahaan dapat kita investasikan sahamnya. Oke. Lalu yang kelima, apakah perusahaan harus bayar dividen? Perusahaan yang bagus dan saham yang bagus itu sudah pasti memberikan keuntungan kepada investor. Salah satunya adalah memberikan dividen dari keuntungan perusahaan ya. Distribusi dividen ini sendiri sebagai salah satu minat investor untuk berinvestasi di perusahaan. Baik, lalu yang keenam, kita ke sumber informasi yang valid. Nah, laporan-laporan keuangan yang sahabat milenial pergunakan harus berdasarkan informasi yang valid. Nah, sumber-sumber informasi yang valid bisa sahabat milenial gunakan dari Bursa Efek Indonesia ataupun dari situs ataupun web perusahaannya yang resmi ya. Jadi silahkan sahabat milenial pergunakan informasi langsung dari perusahaan ataupun Bursa Efek Indonesia. Berikutnya yang ketujuh, nah ini ada bicara tentang stock screener ya. Artinya ini stock screener biasanya disediakan oleh broker saham ya. Mungkin sahabat milenial sudah punya, tinggal melihat aplikasi yang disediakan oleh broker saham. Yang kedelapan itu adalah long term, artinya perusahaan kita percayai ya akan memberikan keuntungan untuk jangka panjang. Harapannya sih seperti itu ya. Jadi sahabat milenial bisa melihat perusahaan ini apakah bisa bertahan ataupun sustainability-nya cukup baik. Lalu yang ke-9, untuk investor mohonlah bersabar ya. Jadi untuk sahabat milenial tolong bersabar ya ketika perusahaan
mungkin mengalami kesulitan keuangan, berikanlah kepercayaan kepada manajemen, mereka mampu untuk mengatasi mengenai kesulitan keuangan mereka, ya. Lalu yang ke-10, yang paling penting adalah siapkan mental sahabat milenial sendiri, ya. Karena di pasar saham kita tidak mengetahui secara pasti apa penyebab turun harga saham tersebut, bisa saja dari faktor internal perusahaan ataupun pihak eksternal perusahaan yang notabene adalah kondisi ekonomi secara global. Nah, ada satu quote yang penting ya dan bagus sekali yang diungkapkan oleh Lo Kong Hong ya. Nah, quote-nya adalah invest in bad time, sell in good times, and you will get rich. Jadi ambil kesempatan, lihat prediksi, lihat peluang, maka sahabat milenial akan mendapatkan cuan yang banyak. Oke, itu saja dari saya. Selamat sore semuanya sahabat milenial, dan saat ini kita masih pandemi, jadi tolong jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. Bye.